Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmati Oktaviani. Saya di sini akan menjelaskan tentang intake dan output cairan. Intake dan output cairan memiliki pengertian, yaitu pengukuran intake dan output cairan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengukur jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh dan jumlah cairan yang keluar dari dalam tubuh. Intake dan output cairan juga memiliki tujuan, yaitu menentukan status keseimbangan cairan tubuh klien, menentukan tingkat dehidrasi klien, memudahkan kontrol terhadap keseimbangan cairan elektrolit, memberikan data untuk menunjukkan efek diuretik atau terapan dehidrasi. Urin. 7. Indikasi. 1. Turgor kulit buruk. 2. Edema. 3. Tekanan darah sangat rendah atau tinggi. 4. Gagal jantung kongestif. 5. Dispanca. 6. Penurunan aluran urin. 7. Infus intravena. Hai, perkenalkan nama saya Lindong dari 12 Keperawatan 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor yang mempengaruhi intake dan output cairan. Yang pertama itu ada faktor usia. Usia bergantung pada usia akan berpengaruh pada luas permukaan tubuh, metabolisme dan berat badan. Selain itu, sesuai aturan, air tubuh menurun dengan peningkatan usia pada usia seperti pada tabel. Usia bayi prematur 80%, 3 bulan 70%, 6 bulan 60%, 1 sampai 2 tahun 59%, 11 sampai 16 tahun 58%, dewasa 58 sampai 60%, dewasa gemuk 40 sampai 50%, dewasa kurus 70 sampai 75%, lansia 45 sampai 55%. Yang kedua, iklim. Orang yang tinggal di daerah yang panas atau suhu tinggi dan kelembapan udaranya rendah memiliki peningkatan kehilangan cairan tubuh dan elektrolit melalui keringat. Lingkungan yang panas menstimulus sistem syaraf simpatis dapat menyebabkan seseorang berkeringat. Pada cuaca yang sangat panas, seseorang akan kehilangan 700 sampai 2000 ml air atau jam dan 15 gram atau hari. 3. Kondisi stres. Kondisi ini mempengaruhi metabolisme sel, konsentrasi glukosa darah, dan glikolisis otot. Stres mencetuskan pelepasan hormon antidiuretik sehingga produksi urin menurun. Mekanisme ini dapat meningkatkan natrium dan retensi air sehingga bila berkepanjangan dapat meningkatkan volume darah. Keempat, keadaan sakit. Kondisi ini sangat berpengaruh, misalnya sebagai berikut. A. Trauma seperti luka bakar akan meningkatkan kehilangan air melalui IWL. B. Penyakit ginjal dan kardiovaskuler sangat mempengaruhi proses regulator keseimbangan cairan dan elektrolit di tubuh. C. Pasien dengan penurunan tingkat kesedaran akan mengalami gangguan pemenuhan intake cairan karena kehilangan kemampuan untuk memenuhi secara mandiri. 5. Diet. Asupan nutrisi yang tidak adekuat dapat berpengaruh terhadap kadar albumin serum. Jika albumin serum menurun, cairan interstisial tidak dapat masuk ke pembuluh darah sehingga terjadi edema. 6. Tindakan medis. Banyak tindakan medis yang berpengaruh pada keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh seperti sution, nasogastrik, tube, dan lain-lain. 7. Pengobatan. Pengobatan seperti pemberian diuretik, laksatif dapat berpengaruh pada kondisi cairan dan elektrolit tubuh. 8. Pembedahan. Pasien dengan tindakan pembedahan memiliki risiko tinggi mengalami gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh dikarenakan kehilangan darah selama pembedahan. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum, nama saya Putri. Saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja input dan output cairan. Yang pertama, tentukan jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh klien terdiri atas air minum, air dalam makanan, air hasil oksida, dan cairan intravena. Yang kedua, tentukan jumlah cairan yang keluar dari tubuh klien terdiri atas urin, kehilangan cairan tanpa disadari, keringat, feses, dan muntah. Yang ketiga, tentukan keseimbangan cairan tubuh klien dengan menggunakan rumus. Rata-rata cairan per hari, air minum sama dengan 1500 sampai 2500 ml, air dari makanan 750 ml,
air hasil oksidasi 200 ml. Rata-rata haluan cairan per hari: urin 1400 sampai 1500 ml, IWL paru 350 sampai 400 ml, kulit 350 sampai 400 ml, keringat 100 ml, feses 100 sampai 200 ml. IWL dewasa sama dengan 15 cc per kilogram berat badan per hari, anak 30 dikurangi usia per kilogram berat badan per hari. Jika ada kenaikan suhu, IWL sama dengan 200 suhu badan sekarang dikurangi 36,80 derajat Celcius. Prosedur perhitungan: mencari input: 1 perhitungan makanan, 2 perhitungan infus, 3 perhitungan air, 4 perhitungan metabolisme, dan yang kedua mencari output: 1 perhitungan feses, 2 perhitungan IWL, 3 perhitungan urin, dan rumus URI. Terima kasih. Hasil pengeluaran cairan. Pertama, urin merupakan proses output cairan tubuh utama. Normalnya, output urin sekitar 1400 sampai 1500 ml per 24 jam. Yang kedua, IWL terjadi melalui paru-paru dan kulit. Pada orang dewasa berkisar 300 sampai 400 ml per hari. 3. Keringat. Keringat banyak mengandung garam urea, asam laktat, dan ion kalium. Banyaknya jumlah urin yang keluar akan mempengaruhi kadar natrium dalam plasma. 4. Feses. Pengeluaran air melalui feses berkisar 100 sampai 200 ml per hari yang diatur melalui mekanisme reabsorpsi di kolon. Rumus pertama: jika suhu kurang dari 37 derajat, maka 15 dikali berat badan. Rumus kedua: jika suhu lebih dari 38 derajat, akan menjadikan rumus koefisien dikali berat badan per 24 jam. Koefisien suhu 38 adalah 15,3, 39 adalah 15,6, dan 40 adalah 16,8.